warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope everything is okay. We meet again with Mem Nana, and today Mem Nana will explain the material for class 8, chapter 8, What are you doing? Sedang apa kalian? Okay everyone, you can open your book, chapter 8, What are you doing? And the next we will learn to communicate state, yaitu mengomunikasikan suatu pernyataan, and even in progress, yaitu suatu kejadian yang sedang berlangsung, in order to share information with others, agar kalian bisa memberikan informasi kepada yang lainnya. Nah, berikut ini ada sebuah kalimat, yaitu saya sedang belajar bahasa Inggris. Bagaimanakah menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? I study English or I'm studying English. Jadi yang mana ya yang benar? Yang atas atau yang bawah? Dalam menerjemahkan tentu kita butuh yang namanya tenses. Tenses yang digunakan untuk kalimat I study English adalah simple present tense. Nah, simple present tense ini sudah Ibu jelaskan ya di minggu yang lalu, yaitu di YouTube SMP Patra Dharma 2. Nah, pada hari ini Ibu akan ingatkan sedikit tentang materi simple present tense. Nah, simple present tense ini digunakan untuk kegiatan yang rutin kita lakukan sehari-hari seperti tidur, sleep, mandi, take a bath, belajar, study. Atau jika kita ingin mengungkapkan fakta tentang sesuatu. Nah, biasanya ada penanda waktu atau time marker pada tenses simple present. Seperti always, selalu, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, on Monday, setiap hari Senin, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kalimat I'm studying English, tenses yang digunakan adalah present continuous tense. What is present continuous tense? Apa sih present continuous tense itu? Nah, untuk bisa memahami materi present continuous tense, kalian bisa simak gambar berikut ini. Dan kalian bisa mengidentifikasi gambar berikut ini dengan pertanyaan yang Ibu berikan. What are they doing? Sedang apa mereka? They are cleaning up the classroom. Yes, alright. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Laki-laki dan perempuan itu sedang sibuk membersihkan kelasnya. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis. Edo is putting the books back into the shelf. Edo sedang meletakkan buku-buku itu kembali kepada raknya. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu sedang membuang sampah kepada tempat sampah di luar. Nah, kalian sudah paham ya bahwa present continuous tense itu merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kita bisa menjawabnya I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris, bukan I study English ya. Nah, bentuk ini juga menunjukkan bahwa aktivitas tersebut terjadi sebelum atau begins before atau selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelah, yaitu continuous after, waktu atau aktivitas lainnya. Contohnya di sini nih. Example, I am studying English at SMP Patra Dharma 2. Saya sedang belajar bahasa Inggris SMP Patra Dharma 2 from 2019, dari tahun 2019, and until now, and continuing in the coming year, dan saya pun berlanjut di tahun yang akan datang masih belajar bahasa Inggris.
Nah, Ibu tekankan kembali dalam penggunaan bahasa Inggris ini, yaitu saya sedang belajar bahasa Inggris di SMP Patara Dharma II dari tahun 2019. Dan sampai sekarang pun saya belajar bahasa Inggris. Dan untuk tahun yang akan datang, saya juga masih belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya penggunaan present continuous tense. Nah, sekarang gimana sih rumus atau pola kalimat present continuous tense itu? Nah, kalian tidak perlu khawatir ketika ingin menggunakan present continuous tense karena pola kalimat tenses ini sangat mudah. Nah, perhatikan ya, simak dengan baik. Di sini adalah rumus present continuous tense. Dalam rumus present continuous tense itu sendiri ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, untuk kata keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam tenses present continuous tense yaitu biasanya now, yaitu sekarang, right now atau sekarang atau saat ini, at the moment pada saat ini, dan lain sebagainya. Itu waktu yang sedang berlangsung pada saat ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam rumus present continuous tense ada kata bantu yang namanya to be, yaitu is, am, dan are. Nah, perhatikan penggunaan to be, is itu untuk subjek he, she, it ya. Sedangkan to be am itu digunakan untuk subjek I, dan untuk to be are digunakan untuk subjek they, we, dan you. Okay student, we will discuss one by one from the positive sentence. Nah, pada rumus kalimat positif ini, subjek to be plus verb ing plus objek or complement atau keterangan. Nah, perhatikan contoh berikut ini dan kalian pahami rumus yang ada di atas. I'm playing badminton with my friend. Saya sedang bermain badminton bersama teman-teman saya. Nah, I di situ sebagai subjek. Nah, karena subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Nah, berikutnya diikuti oleh kata verb ing, yaitu kata kerja bentuk ing, yaitu playing. Jadi I am playing. Badminton itu sebagai objeknya, with my friend itu adalah complement, yaitu keterangannya. Oke, for the next is negative sentence atau kalimat negatif. Nah, pada kalimat negatif ini polanya adalah subjek to be plus not plus verb ing plus objek or complement, yaitu kata keterangan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, simak rumusnya. They are not studying English. They itu sebagai subjek ya, itu bukan objek tapi subjek. Maaf, salah ketik. Nah, untuk karena subjeknya adalah they, maka to be-nya adalah are. Dan diikuti oleh not karena kalimat negatif. Dilanjutkan studying sebagai verb ing, sedangkan English as object, yaitu sebagai objek. Mereka tidak sedang belajar bahasa Inggris. Nah, untuk berikutnya adalah kalimat interrogative or interrogative sentence. Pada kalimat interrogatif ini, to be-nya ada di depan, yaitu to be plus subject plus verb ing atau kata kerja bentuk ing, kemudian dilanjutkan objek atau complement. Jika tidak ada objek atau complement juga boleh ya. Nah, berikutnya adalah contohnya. Nah, are you crying? Apakah kalian sedang menangis? Nah, are di situ to be-nya ada di depan, kemudian dilanjutkan dengan subjeknya yaitu you, kemudian diikuti oleh kata crying yaitu sebagai verb ing atau kata kerja bentuk ing. Selain itu, kita dapat menggunakan present continuous tense dalam membuat pertanyaan yang mengandung kata what, why, when, who, how, which, whom, or whose. Nah, cara untuk menyusunnya adalah mudah dengan pola seperti ini. Nah, berikut ini adalah rumus question word atau rumus dari kata tanyanya ya. Dari kata tanyanya itu adalah what, why, when, who, how, which, whom, whose. Kemudian dilanjutkan oleh to be plus subject. Kemudian dilanjutkan verb ing atau kata kerja bentuk ing. Dilanjutkan objek atau complement. Nah, berikut ini adalah contohnya.
What are you eating? Apa yang sedang kalian makan atau yang sedang kamu makan? What are you crying? Mengapa kamu menangis? Nah, kenapa kamu sedang menangis gitu ya? What is it going? Kemanakah dia pergi? Dan lain sebagainya. Nah, berikut ini Nana rangkum dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalian bisa baca dengan baik ya. Contoh-contoh di bawah ini. Okay everyone, I hope you understand about our material today. Saya harap kalian sudah paham dengan materi hari ini. And for the next, you can go to the Google Classroom for the assessment. Nah, kemudian kalian bisa membuka Google Classroom kalian untuk tugasnya. Okay, thank you very much for watching. And see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.